Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, Anime di TV akan membahas mengenai Tokyo Revenger Chapter 219. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 218, kita semua diperlihatkan mengenai rahasia besar dari geng Brahman. Kita diperlihatkan bahwa markas geng Brahman berada di dalam sebuah gedung. Markas geng Brahman tersebut menyediakan ring pertarungan antara anggota dari geng Brahman. Selain itu, pada akhir chapter, kita diperlihatkan sosok Kawaragi Senju yang mengajak Takemichi untuk berkencan di malam hari. Tentu saja kejadian tersebut membuat kita semua penasaran. Apa yang akan dilakukan oleh Takemichi dan Kawaragi Senju di malam hari? Dari para penggemar sendiri, banyak yang berspekulasi mengenai hal tersebut. Ada yang berspekulasi bahwa Takemichi berselingkuh dengan Kawaragi Senju. Ada yang berspekulasi bahwa Takemichi akan melakukan hal terlarang. Dan ada yang berspekulasi bahwa Kawaragi Senju akan meninggal dalam kencan tersebut. Bagaimana bisa seorang Kawaragi Senju bisa meninggal bersama dengan Takemichi? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berdasarkan dari sumber yang sudah diperlihatkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Seri Tokyo Revenger semakin membuat kita penasaran. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap akhir chapter Tokyo Revenger ini selalu diperlihatkan kejadian yang membuat kita semua penasaran. Tentu saja karena alur cerita Tokyo Revenger sangat mengesankan, membuat manga ini sangat dinanti oleh kalangan penggemar, termasuk gue sih. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 218, kita diperlihatkan pertemuan salah satu geng besar. Geng tersebut adalah geng Brahman. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Juli tahun 2008. Takemichi yang merupakan anggota geng Brahman yang baru sangat terkesan melihat gedung yang digunakan sebagai tempat pertemuan tersebut. Selain itu, kita semua juga mengetahui bahwa Takemichi juga bukan merupakan orang yang sembarangan. Takemichi merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi geng Brahman. Alasannya yaitu karena Takemichi merupakan orang yang ada di balik pertempuran hari Natal, insiden Halloween berdarah, dan Takemichi merupakan pria yang memimpin insiden Kanto saat Toman melawan Tenjiku. Selain itu, Senju juga mengatakan bahwa Takemichi merupakan bekas dari Kapten Divisi Pertama Toman, dan Takemichi merupakan generasi terakhir dari geng Black Dragon. Dari pernyataan Senju tersebut, kita dapat mengetahui bahwa geng Black Dragon masih ada. Takemichi merupakan generasi terakhir dari geng Black Dragon, yang artinya di sini Takemichi masih memimpin geng Black Dragon yang sekarang. Tentu saja karena alasan tersebut, Takemichi merupakan orang yang sangat penting bagi geng Brahman. Dengan adanya Takemichi di geng Brahman, kekuatan geng Brahman akan semakin kuat. Ya jelas, kita masih belum mengetahui anggota Black Dragon saat ini ada di mana. Apakah hanya Takemichi saja atau masih ada ratusan anggota yang lain yang masih menunggu perintah dari Takemichi? Pada akhir chapter, kita diperlihatkan sosok Kawaragi Senju mengajak Takemichi berkencan. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Kawaragi Senju? Tentu saja hal tersebut membuat kita penasaran. Pada saat Senju mengajak Takemichi berkencan, kita sudah mengetahui pakaian yang digunakan oleh Kawaragi Senju merupakan pakaian lengkap geng Brahman. Sedangkan pakaian yang digunakan oleh Takemichi pada saat itu adalah kemeja putih dengan dasi. Pada chapter 216, kita diperlihatkan bahwa Takemichi melihat masa depan di mana pada saat itu dia menangis dan memeluk Kawaragi Senju yang sekujur tubuhnya berisi darah. Kejadian tersebut juga diperkirakan berlangsung pada malam hari. Pada saat itu, Senju menggunakan pakaian geng Brahman dan Takemichi hanya menggunakan pakaian kemeja dengan dasinya tersebut. Nah, terus apa hubungannya dengan kejadian pada chapter 218? Pada akhir chapter 218, Senju mengajak kencan Takemichi dengan menggunakan pakaian lengkap geng Brahman, dan Takemichi menggunakan kemeja dengan dasi. Kemungkinan besar, masa depan yang dilihat oleh Takemichi adalah ketika Takemichi menerima ajakan kencan dari Kawaragi Senju sekarang. Otomatis, masa depan yang dilihat oleh Takemichi akan segera terjadi, di mana Kawaragi Senju akan meninggal.
Bisakah Takemichi menyelamatkan Kawaragi Senju? Dan apakah pada chapter 219 akan memperlihatkan mengenai kematian dari Kawaragi Senju? Mari kita bahas. Menurut teori anime di TV di sini, pada chapter 219 nantinya akan diperlihatkan mengenai pertemuan Takemichi kembali bersama dengan Kawaragi Senju. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang kedua kalinya semenjak pertemuan mereka yang terakhir di Harajuku. Ini juga merupakan kencan kedua Takemichi dan Kawaragi Senju. Takemichi dan Kawaragi Senju akan pergi bersama sambil mengobrol tentang rahasia dari geng Brahman. Selanjutnya, Takemichi akan mengingat tentang kejadian sebelumnya di mana dia sedang menangis melihat Kawaragi Senju yang sekarat. Dengan alasan tersebut, Takemichi akan mengawasi Kawaragi Senju saat mereka berdua bersama. Kejadian yang dilihat oleh Takemichi ternyata bukan kejadian pertarungan antara geng Brahman melawan Kanto Manji Gang ataupun geng Rokuhara Tandai. Mengingat kejadian tersebut hanya ada Takemichi dan Kawaragi Senju saja. Selain itu, pertarungan geng Brahman dan geng lain akan berlangsung pada tanggal 14 Juli, yaitu tinggal 7 hari lagi. Ada beberapa kemungkinan yang akan menyebabkan meninggalnya Kawaragi Senju ini dan nantinya akan dibahas pada chapter 219. Kemungkinan yang pertama adalah karena pertarungan 3 geng besar akan segera berlangsung. Salah satu dari geng besar tersebut menginginkan kemenangan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan cara membunuh pemimpin geng yang akan mereka lawan. Tentu saja kematian Kawaragi Senju akan berdampak besar pada geng Brahman. Kejadian tersebut akan membuat seluruh anggota geng Brahman merasa tidak ada harapan lagi untuk menang melawan geng besar lainnya. Bagaimana geng besar tersebut membunuh Kawaragi Senju? Secara logika, banyak cara yang bisa digunakan oleh geng besar tersebut. Salah satunya adalah menyuruh anggota geng untuk menembak dan memukul Kawaragi Senju dari belakang, seperti yang dilakukan oleh Kisaki kepada Emma. Kemungkinan yang kedua adalah karena geng Brahman bergerak di bidang bisnis yang berbahaya. Contohnya seperti bisnis prostitusi atau bisnis lainnya, seperti yang sudah diperlihatkan pada awal chapter. Sebelumnya Akashi Takeyomi meminta maaf terhadap pelanggan tersebut. Tentu saja sifat Kawaragi Senju yang membentak pelanggan tersebut membuat pelanggan tersebut marah dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Kawaragi Senju. Tetapi kemungkinan ini presentasenya sangat kecil, karena pelanggan tersebut sangat mengharapkan geng Brahman untuk membantu bisnisnya. Apabila Kawaragi Senju meninggal, otomatis mereka tidak akan bisa bekerja sama lagi. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga adalah Kawaragi Senju bukan dibunuh oleh pelanggan ataupun geng besar lainnya yang akan melakukan baku hantam pada tanggal 14 Juli 2008. Pelaku dari pembunuhan Kawaragi Senju adalah Tsuji Hanma. Lah, kenapa kok bisa Tsuji Hanma pelakunya, Min? Alasan saya mengatakan bahwa Tsuji Hanma pelakunya tentu saja dapat kalian lihat pada cerita chapter-chapter sebelumnya. Tsuji Hanma mengatakan sendiri bahwa dia akan melanjutkan rencana dari Kisaki. Rencana dari Kisaki sudah kita ketahui, yaitu menjadikan Maiki sebagai pemimpin geng kriminal terbesar di Jepang. Karena Maiki merupakan pemimpin dari Kanto Manji Gang, Hanma tidak akan membiarkan Maiki kalah dalam pertarungan antara ketiga geng besar tersebut. Melihat geng Brahma dan geng Rokuhara Tandai merupakan geng yang kuat dalam urusan baku hantam. Dengan matinya Kawaragi Senju dan Derana Sword akan mempermudah Kanto Manji Gang untuk berada di puncak dan menjadi geng terkuat di Tokyo. Pada chapter 219 akan membahas tentang Hanma yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap Kawaragi Senju. Terus seperti pertanyaan saya di awal, apakah Takemichi bisa menghentikan kematian dari Kawaragi Senju? Jawabannya adalah bisa. Tetapi pada seri Tokyo Revenger ini, ada beberapa hal yang tidak dapat dirubah oleh Takemichi, seperti kematian Baji, Emma Sano, Izana Kurokawa, dan Kisaki. Meskipun Takemichi mencoba untuk menghentikan kematian mereka, tetapi kematian mereka tidak dapat dihentikan lagi. Mengingat sosok Kawaragi Senju merupakan orang yang penting bagi Takemichi untuk membawa Takemichi kembali ke Maiki. Tentu saja Takemichi tidak menginginkan kematian Kawaragi Senju. Selain itu, chapter 219 juga akan memperlihatkan kegiatan atau rahasia dari geng besar lainnya, yaitu Kanto Manji Gang dan Rokuhara Tandai. Kedua geng besar tersebut juga menjalankan bisnis bawah tanah seperti geng Brahman. Kita juga akan diperlihatkan eksekutif dari Kanto Manji Gang. Mungkin masih ada beberapa karakter yang belum diperlihatkan pada seri Tokyo Revenger. Karakter tersebut akan berperan penting pada seri Tokyo Revenger ini. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang akan dilakukan oleh Takemichi ketika kematian Kawaragi Senju sudah tidak bisa dihentikan? Tentu saja Takemichi akan tetap menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan Maiki. Cara Takemichi untuk menyelamatkan Maiki adalah dengan mengalahkan Kanto Manji Gang.
Takemichi akan menggantikan Kawaragi Senju untuk menjadi pemimpin geng Brahman dan kembali akan memberikan semangat kepada para anggota geng Brahman tersebut agar mereka memiliki mental yang kuat untuk mengalahkan Kanto Manji Geng dan geng Rokuhara Tandai. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai pembahasan dan teori chapter 219. Pembahasan dan teori ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena melihat seri Tokyo Revenger sampai saat ini belum selesai. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye-bye.